Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor energi, yaitu PT Indo Tambang Raya Megah terbuka dengan kode saham ITMG. Sejarahnya, PT Indo Tambang Raya Megah didirikan pada tanggal 2 September tahun 1987, di mana Grup Salim yang merupakan perintis dari bisnis batu baranya. Grup ini memulai bisnis pertambangannya dengan PT Kitadin yang memiliki konsesi tambang batu bara seluas 930 hektar di Kalimantan Timur pada 1986. Kemudian, muncul PT Indominco Mandiri, PT Trubaindo Coal Mining, PT Bara Sentosa Lestari yang terhubung dengan Salim Group yang kemudian dikenal dengan nama Indocoal. Sebagai bagian dari pembayaran BLBI ke bank milik Salim, Salim Group terpaksa menyerahkan seluruh bisnis batu baranya ke BPPN dan mengadakan tender untuk mencari siapa pembeli bisnis batu bara Indocoal yang memiliki kapasitas produksi 5 metrik ton per tahun, yaitu Banpu. Lewat PT Centraling Wisesa International, akhirnya bisa meminang aset Indocoal seharga $45,5 miliar pada Maret tahun 2001. Setelah penjualan itu, Banpu kemudian juga mengakuisisi sebagian saham anak-anak usaha Indocoal yang sebagian sahamnya masih dimiliki oleh perusahaan grup Salim lain, seperti 35% saham Indosemen di PT Indominco Mandiri. Dalam beberapa tahun kemudian, seluruh perusahaan ex-Indocoal dikonsolidasikan sebagai anak usaha PT Indo Tambang Raya Megah oleh Banpu. Kini, ITMG memiliki 6 tambang, 5 pelabuhan, dan 2 titik pemuatan batu bara. 6 tambang yang dimiliki ITMG berada di bawah perusahaan masing-masing. Sepanjang 9 bulan pertama di 2021, ITMG berhasil menjual 14,8 juta ton batu bara secara ekspor. Pendapatannya pada 2021 mencapai $1,3 miliar dengan keuntungan $271 juta, yang terutama didapat dari hasil perdagangan batu bara baik untuk ekspor dan dalam negeri. Indo Tambang Raya Megah adalah sebuah perusahaan publik di Indonesia yang bergerak dalam bidang investasi, terutama di sejumlah anak perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, perdagangan batu bara ditambah sektor lainnya seperti pembangkit listrik. Perusahaan ini merupakan anak usaha dari Banpu PCL, Thailand, dan juga memperluas energi terbarukan dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya bibrida. Info dan faktanya, ITMG menjadi mitra pemerintah dari badan usaha swasta dalam membangun persemaian Mentawir Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Besaran investasi juga masih akan menyesuaikan dengan perkembangan dari proyek IKN. Di sisi lain, keterlibatan perseroan dalam pembangunan persemaian Mentawir rupanya sejalan dengan visi misi perseroan untuk menjadi perusahaan, yaitu bertransformasi secara bertahap menjadi perusahaan energi yang greener dan smarter. Energi Batubara Perkasa dan Banpu Mineral Singapura menandatangani perjanjian kerjasama dengan Gania Prima Energi untuk perdagangan batubara amankan pasokan 1 juta ton. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa GPE berkewajiban untuk menyediakan batu bara tidak kurang dari 1 juta ton batu bara dengan spesifikasi yang disebutkan dalam kontrak untuk dijual kepada EBP dan BMS. ITMG menandatangani perjanjian dengan PLN Tanjung Jati B untuk memasok batu bara 500.000 ton per tahun selama 5 tahun bagi perusahaan milik negara tersebut. Batu bara untuk PLN ini akan dipasok dari anak perusahaan ITM, PT Indominco Mandiri. Adapun, PLN Tanjung Jati B menghasilkan 4 kali 660 MW, atau sekitar 12% kebutuhan listrik untuk Jawa dan Bali. Hal ini menunjukkan bahwa ITMG berkomitmen pada kewajiban memasok batu bara untuk dalam negeri. ITMG memperkenalkan rangkaian produk digital terbaru yang dirancang khusus untuk industri pertambangan. Solusi digitalnya seperti pelacakan pengangkutan batu bara, kolaborasi operasi tambang, optimasi operasi dan pusat kemampuan digital. ITMG mengadopsi revolusi digital dalam pertambangan dan membuka peluang baru untuk produktivitas, keselamatan,
dan profitabilitas yang lebih tinggi. Berikut lini bisnis ITMG, yaitu pertambangan. ITMG memproduksi batu bara termal berkalori sampai 7.300 kilokalori per kilogram dengan kandungan abu dan belerang yang relatif rendah. Batu bara ITMG pada umumnya digunakan untuk pembangkit listrik tenaga batu bara di pasar dalam dan luar negeri. Dengan peta konsesi lahan anak usaha ITMG sebagai berikut. PT Indominco Mandiri berkapasitas 695 metrik ton. PT Trubaindo Coal Mining berkapasitas 602 metrik ton. PT Barinto Ekatama berkapasitas 483 metrik ton. PT Jorong Barutama Greston berkapasitas 67 metrik ton. PT Graha Pancakarsa berkapasitas 129 metrik ton. PT Tepian Indah Sukses berkapasitas 11 metrik ton. PT Nusa Persada Resources berkapasitas 143 metrik ton. ITMG melakukan ekspor ke berbagai negara yaitu China sebesar 2,5 metrik ton, Indonesia sebesar 1,2 metrik ton, Jepang sebesar 1,2 metrik ton, Filipina sebesar 0,4 metrik ton, India sebesar 0,3 metrik ton, Taiwan sebesar 0,2 metrik ton, Hong Kong sebesar 0,2 metrik ton, Thailand sebesar 0,2 metrik ton, dan ke area lainnya sebesar 0,1 metrik ton. Dengan volume ekspor sales ke luar negeri pada kuartal 3 tahun 2024 di mana total keseluruhan yaitu mencapai 6,3 metrik ton. Lini bisnis kedua adalah energi services, yaitu pada perdagangan batu bara, coal trading, melalui anak usahanya PT Energi Batubara Perkasa, kontraktor pertambangan melalui PT Trust yaitu Tambang Raya Usaha Tama dengan jelajah pertambangan, dan jasa pelabuhan. Dan lini bisnis ketiga adalah energi baru terbarukan. Saat ini ITMG telah masuk pembangkit listrik tenaga surya dan sedang menjajaki pembangkit listrik tenaga air. Ada banyak jenis energi terbarukan, termasuk energi angin, energi surya, energi biomasa dan biogas, dan energi hidroelektrik. Berikut penghargaan yang diraih ITMG yaitu, Indo Tambang Raya Megah, meraih predikat tertinggi, Platinum Rank. Itu didapat dalam ajang pemeringkatan laporan keberlanjutan tingkat Asia alias Asia Sustainability Reporting Rating 2024. Predikat Platinum Rank diberikan kepada perusahaan dengan koleksi skor di atas 93 untuk penilaian dilakukan terhadap laporan keberlanjutan. 5 anak usaha ITMG yang bergerak di bidang penambangan menerima penghargaan dalam ajang Good Mining Practice Award 2022. Penghargaan ini sejalan dengan kebijakan perusahaan yang terus berkomitmen pada praktik penambangan yang baik dan bertanggung jawab. PT Indo Tambang Raya Megah Terbuka mendapatkan penghargaan emiten terbaik sektor batubara dalam bisnis Indonesia Award 2022. Emiten di sektor batubara ini berhasil mendapatkan penghargaan yang bersaing dengan PT Bayan Resources Terbuka, PT Harum Energi Terbuka, PT Bukit Asam Terbuka, dan PT Adaro Energi Indonesia Terbuka. ITMG meraih penghargaan The Excellence Green Innovation dalam ajang CSA Award 2024. Penghargaan pada ajang yang diselenggarakan oleh Asosiasi Analis Efek Indonesia dan CSA Community ini merupakan apresiasi atas berbagai inovasi keberlanjutan yang dilakukan ITMG dan anak usaha. Berikut komposisi pemegang saham yang dimiliki ITMG, yaitu Banpu Minerals Private Limited memegang kepemilikan sebesar 65,14%. Freddy Chandra, 0,12%. Jusnan Ruslan, 0,01%. Masyarakat non-warkat, 34,73%. Masyarakat warkat, 0,0%. Dan saham Treasury, 0%. Emiten berkode saham ITMG ini didirikan pada tanggal 2 September tahun 1987,
dengan bisnis utamanya saat ini bergerak pada bisnis pertambangan batubara. Perusahaan mencatatkan namanya di bursa pada tanggal 18 Desember tahun 2007, dengan harga Rp14.000 per lembar, dan jumlah saham yang beredar sebanyak 1,129 miliar lembar. Berdasarkan kinerjanya, PT Indo Tambang Raya Megah Terbuka mengalami penurunan kinerja dalam periode 9 bulan 2024. ITMG meraih laba bersih senilai $273 juta hingga September tahun 2024 atau mengalami penurunan 32,73% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan bersih ITMG merosot 9,34% year-on-year dari $1,82 miliar menjadi $1,65 miliar sampai dengan periode kuartal 3 tahun 2024. Yang tergerus oleh penurunan penjualan batu bara. Pada periode yang sama, beban penjualan ITMG meningkat 43,46% year-on-year menjadi $130,35 juta hingga September tahun 2024. Kondisi ini menekan perolehan laba periode berjalan ITMG yang mengalami penurunan 32,72% year-on-year dari $405,46 juta menjadi $272,76 juta sampai dengan kuartal 3 tahun 2024. Pada periode yang sama, ITMG memiliki aset sebesar $2,34 miliar. Liabilitas ITMG tercatat sebanyak $507,65 juta dengan ekuitas sebesar $1,83 miliar. Sedangkan kas dan setara kas pada akhir periode mencapai $963,58 juta. Berikut historis dividen yang dimiliki ITMG. Dalam pembagiannya perseroan cukup konsisten membagikan dari awal IPO dan terkenal jumbo, dengan yield rata-rata yang dibagikan yaitu 14%, dan mengingat sektor ini adalah siklikal, maka laba perusahaan tergantung dari nilai jual batu bara dunia dan kapasitas permintaan dari luar negeri yang mempengaruhi besaran dividen tiap tahunnya. Berikut potensi Indo Tambang Raya Megah di masa depan. Pertama, ITMG menyebutkan bahwa produksi batu bara global diperkirakan akan meningkat. Tiongkok akan tetap menjadi tujuan utama untuk ekspor batu bara, walaupun beberapa ahli meramalkan bahwa konsumsi batu bara negeri ini tidak akan tumbuh pada tahun 2024, di mana output tenaga listrik hidro diperkirakan akan mulai pulih, sedangkan produksi listrik dari tenaga surya dan tenaga angin akan makin meningkat. Kedua, ITMG berhasil mendapatkan kontrak kumulatif mencapai 9,7 MW peak, di mana kontrak tambahan sebesar 1 MW peak didapatkan pada kuartal kedua 2023. Dalam hal pembangkitan energi, ITMG berencana mengembangkan ladang surya di lokasi strategis sambil mempertimbangkan transisi dari diesel ke energi surya dengan dukungan BESS. Dan ketiga, prospek jangka panjang ITMG terlihat menjanjikan, terutama dengan diversifikasi ke energi baru terbarukan. ITMG meningkatkan kepemilikannya di PT Cahaya Power Indonesia, anak perusahaan yang bergerak di bidang energi surya menjadi 79,5%. Langkah ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk beradaptasi dengan tren energi yang berkelanjutan. Sekian pembahasan kali ini dari PT Indo Tambang Raya Megah Terbuka. Semoga bisa memberikan referensi kepada Anda untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.